Halo teman-teman BDKSN, kembali lagi bertemu dengan saya Bang Didik. Persiapan tes P3K tahap 2 di sini, soal manajerial P3K yang langganan keluar ya teman-teman. Sesuai Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 kisi-kisinya, dan soal-soal tersebut sudah disesuaikan. Submateri kita fokusnya pada komunikasi, jadi manajerial komunikasi ya. Semua formasi guru nakes dan tenaga teknis dapat mengikuti video ini. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini dan kunjungi website kami di @bidik_asn. Soal nomor 1 teman-teman. Divisi pemasaran mengirimkan permintaan ke Divisi Teknologi Informasi (TI) untuk memperbarui fitur situs web dalam waktu seminggu. Namun, Divisi TI membutuhkan informasi lebih rinci untuk memulai pekerjaan tersebut. Sebagai anggota Divisi Pemasaran, apa yang akan saya lakukan? A. Meminta Divisi TI segera mengerjakan permintaan berdasarkan informasi yang telah diberikan karena waktu sangat terbatas. B. Mengatur pertemuan dengan Divisi TI untuk menjelaskan secara detail kebutuhan pembaruan fitur situs web. C. Menyerahkan dokumen permintaan tambahan kepada Divisi TI tanpa berkomunikasi langsung untuk menghemat waktu. D. Melaporkan kepada manajemen bahwa Divisi TI membutuhkan waktu terlalu lama untuk menangani permintaan ini. Yuk, kita lihat pembahasannya teman-teman BDKSN. Ya, opsi 4, nah ada di B teman-teman, mengatur pertemuan dengan Divisi TI untuk menjelaskan secara detail kebutuhan pembaruan fitur situs web. Ya, ini skornya 4. Karena ini soalnya sebetulnya kalau dicerna mudah teman-teman ya. Divisi pemasaran mengirimkan permintaan ke Divisi TI untuk memperbarui situs web gitu ya. Tapi Divisi TI butuh informasi lebih detail. Nah, maka jawaban yang B paling tepat nih. Mengatur pertemuan dengan Divisi TI menjelaskan secara detail gitu ya. Baru kemudian C dengan 3 poin menyerahkan dokumen permintaan tambahan kepada Divisi TI tanpa berkomunikasi ya. Kemudian 2 ada di A dan D dengan 1 poin ya. Pembahasannya ada di bawah teman-teman. Opsi B menunjukkan pendekatan proaktif dan kolaboratif untuk memastikan komunikasi antara Divisi Pemasaran dan TI berlangsung dengan jelas dan efisien. Soal nomor 2. Divisi Keuangan melaporkan adanya ketidaksesuaian dalam pengajuan anggaran dari Divisi Pengadaan karena kurangnya dokumen pendukung. Sebagai anggota Divisi Pengadaan, langkah terbaik saya adalah A. Menghubungi Divisi Keuangan untuk meminta klarifikasi terkait dokumen yang diperlukan dan segera melengkapinya. B. Meminta Divisi Keuangan menyetujui pengajuan anggaran meskipun ada kekurangan dokumen karena kebutuhan anggaran mendesak. C. Mengirimkan dokumen yang sama sekali baru tanpa melakukan diskusi ulang dengan Divisi Keuangan. Dia menunjukkan instruksi dari atasan sebelum menindaklanjuti pengajuan anggaran yang ditolak. Kita lihat pembahasannya. Skor 4 ada di A. Ya, hubungi Divisi Keuangan, meminta klarifikasi dokumen yang diperlukan itu apa gitu ya, dan segera melengkapi dokumen tersebut. Ini jawaban yang paling real, yang paling sesuai dengan permasalahan gitu ya. C dengan 3 poin, mengirim dokumen yang sama sekali baru tanpa melakukan diskusi ulang dengan Divisi Keuangan, dan diikuti dengan B 2 poin dan D 1 poin. Pembahasannya, opsi A menunjukkan keterampilan komunikasi yang baik dengan menjalin dialog aktif untuk memahami dan memenuhi kebutuhan Divisi Keuangan sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Soal nomor 3 teman-teman, Divisi Layanan Pelanggan menerima keluhan dari pelanggan terkait keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh kendala teknis di Divisi Logistik. Sebagai anggota layanan Divisi Layanan Pelanggan, tindakan terbaik saya adalah A. Menyampaikan kepada pelanggan bahwa keterlambatan adalah tanggung jawab Divisi Logistik. B. Berkoordinasi dengan Divisi Logistik untuk mendapatkan informasi terkini dan memberikan penjelasan yang tepat kepada pelanggan. C. Mengabaikan keluhan pelanggan karena bukan bagian dari tanggung jawab saya. Dia meminta maaf kepada pelanggan dan memberikan solusi sementara tanpa melibatkan Divisi Logistik karena masalah kendala teknis di Divisi Logistik. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Ya, skor 4 ada di B. Berkoordinasi dengan Divisi Logistik untuk mendapatkan informasi terkini dan memberikan penjelasan yang tepat kepada pelanggan. Ini sesuai dengan kisi-kisi komunikasi teman-teman. Diikuti dengan yang D dengan 3 poinnya, meminta maaf kepada pelanggan dan memberikan solusi sementara tanpa melibatkan Divisi Logistik. Nah, ini yang minusnya di sini, tanpa melibatkan ya, karena masalah kendala teknis di Divisi Logistik. Nah, ini nantinya akan menimbulkan masalah berikutnya gitu teman-teman ya. Karena dari pertanyaannya jelas ini Divisi Layanan Pelanggan, ada keluhan dari pelanggan keterlambatan pengiriman gitu ya, disebabkan karena masalah teknis Divisi Logistik. Nah,
Nah, pentingnya melibatkan itu karena kita akan tahu nanti solusi dari divisi logistik seperti apa gitu ya. Kalau meminta maaf dan memberikan solusi sementara itu bagus, tetapi tanpa melibatkan informasi dari divisi logistik, nah ini berbahaya teman-teman, karena nanti tidak mendapatkan solusi yang lebih konkret gitu ya. Dibandingkan dengan berkoordinasi itu kan nanti akan dapat solusi dari divisi logistik yang B tadi ya. Pembahasannya opsi B menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif dan kolaboratif ya dalam menangani keluhan pelanggan dengan melibatkan divisi terkait. Soal nomor 4, divisi pemasaran ingin meningkatkan efektivitas kampanye tetapi memerlukan data pelanggan dari divisi layanan pelanggan. Sebagai anggota divisi layanan pelanggan yang memiliki database pelanggan, langkah saya adalah A. Menyediakan data pelanggan tanpa memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebutuhan divisi pemasaran. B. Mengatur rapat dengan divisi pemasaran untuk memahami data apa yang diperlukan sebelum memberikan informasi. C. Mengirimkan seluruh data pelanggan yang tersedia agar divisi pemasaran dapat memilih sendiri yang relevan. D. Menolak memberikan data karena tidak termasuk tanggung jawab divisi layanan pelanggan. Jawaban terbaiknya ada di B. Mengatur rapat dengan divisi pemasaran untuk memahami data apa yang diperlukan sebelum memberikan informasi. Diikuti dengan yang C dengan 3 poin, mengirimkan seluruh data pelanggan yang tersedia agar divisi pemasaran dapat memilih sendiri yang relevan ya. Baru kemudian A 2 poin dan D 1 poin. Pembahasannya, opsi B mencerminkan komunikasi yang terencana dan kolaborasi untuk memastikan kebutuhan data terpenuhi secara akurat, teman-teman. Soal nomor 5, divisi IT membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan pengembangan sistem baru, tetapi divisi operasional mendesak agar sistem segera digunakan. Sebagai anggota divisi IT, langkah saya adalah A. Menjelaskan kepada divisi operasional bahwa pengembangan sistem membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan kualitas. B. Mengabaikan permintaan divisi operasional dan melanjutkan pekerjaan sesuai jadwal awal. C. Memberikan akses awal ke sistem meskipun belum selesai untuk memenuhi permintaan divisi operasional. D. Meminta atasan untuk menangani situasi ini agar tidak mengganggu pekerjaan divisi IT. Kita lihat jawabannya teman-teman. Skor 4 ada di A. Menjelaskan kepada divisi operasional bahwa pengembangan sistem membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan kualitas. Diiringi dengan C 3 poinnya, memberikan akses awal ke sistem meskipun belum selesai untuk memenuhi permintaan divisi operasional. Baru kemudian B dengan 2 poin dan D 1 poin. Pembahasannya, opsi A menampilkan keterampilan komunikasi yang jelas dan transparansi dalam menjelaskan situasi kepada divisi lain. Ya, teman-teman, Bidik ASN mengadakan paket tryout P3K. Ini ada mahasiswa umum, guru nakes dan tenaga teknis dapat memaksimalkan paket ini. Kemudian ada paket khusus untuk administrasi perkantoran, formasinya ya. Ada untuk formasi penata layanan operasional, formasi operator layanan operasional. Bebas akses selama 6 bulan, ini fasilitasnya teman-teman. 1 paket soal gratis, 3 paket soal host dan berkualitas. Jadi total 4 paket teman-teman ya. Disertai pembahasan soal dan analisa. Nah, ini penting nih, ada analisa hasil pengerjaan teman-teman. Jadi tahu progresnya seperti apa. Sudah termasuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ya. Mahasiswanya dapat. Grup diskusi dapat teman-teman, event webinar premium dan sebagainya. Dan fitur baru kalender jadwal. Nah, ini bisa teman-teman lihat sehingga tidak perlu lagi search di internet jadwal BKN. Cukup melihat website dengan tampilan sebagaimana kalender yang biasa kita lihat di gadget kita masing-masing. Aksesnya di mana? Cukup akses di bimbel.bidikasn.com. Harga promo 99.000, biasanya kita jual 69.000 saja untuk teman-teman yang akan tes di tahap 2 nantinya. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi deskripsi, ada nomor handphone yang bisa teman-teman hubungi atau kunjungi @bidik_asn, bidik_asn ya, media sosialnya. Soal nomor 6 teman-teman kita lanjutkan. Divisi riset memerlukan bantuan dari divisi pengadaan untuk mendapatkan alat baru. Tetapi divisi pengadaan membutuhkan detail teknis yang lebih jelas. Sebagai anggota divisi riset, saya akan A. Menyuruh divisi pengadaan untuk mencari alat sesuai pemahaman mereka. B. Meminta atasan untuk menyelesaikan perbedaan ini dengan divisi pengadaan. C. Menunda permintaan alat sampai divisi pengadaan siap untuk membantu. D. Mengirimkan spesifikasi teknis alat secara mendetail kepada divisi pengadaan. Kita lihat jawabannya. Untuk terbaik ada di D. Mengirimkan spesifikasi teknis alat secara mendetail. Ini kan kebutuhannya yang detail tadi ya, kepada divisi pengadaan gitu. Nah, C. Menunda permintaan alat sampai divisi pengadaan siap untuk membantu. 3 poin ya C. Dan 2
ada di A serta 1 poin ada di B. Pembahasannya, opsi D menunjukkan inisiatif untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga divisi pengadaan dapat bekerja dengan efisien. Soal nomor 7 teman-teman, divisi hukum meminta klarifikasi dari divisi logistik terkait dokumen kontrak yang tidak lengkap. Sebagai anggota divisi logistik, apa yang harus saya lakukan? A. Segera memberikan klarifikasi dan melengkapi dokumen sesuai permintaan divisi hukum. B. Meminta divisi hukum menyelesaikan kontrak tanpa dokumen yang lengkap karena waktu mendesak. C. Menyerahkan tanggung jawab kepada atasan untuk berkomunikasi dengan divisi hukum. D. Mengabaikan permintaan divisi hukum karena tugas saya sudah selesai. Kita lihat pembahasannya. Skor tertinggi ada di A, 4 poin. Segera memberikan klarifikasi dan melengkapi dokumen sesuai permintaan divisi hukum. Ini soalnya jelas ya permintaan nih. Adanya permintaan ya, permintaan dari divisi hukum, klarifikasi dari logistik ya, divisi logistik. Apa yang diminta? Dokumen kontrak yang tidak lengkap. Ya, maka berikan klarifikasi dan lengkapi dokumennya. Itu yang paling real, yang paling nyata, yang paling mudah ya. C. Menyerahkan tanggung jawab pada atasan. Ini lempar tanggung jawab. B. Meminta divisi hukum menyelesaikan kontrak dokumen secara lengkap karena waktu mendesak. Oke, ini malah tidak ini ya. Oke. D. Mengabaikan, kurang bagus juga. Pembahasannya A. Menunjukkan tanggung jawab dan komunikasi yang baik untuk memastikan dokumen kontrak sesuai kebutuhannya ya. Soal nomor 8, divisi produksi membutuhkan laporan penjualan mingguan dari divisi penjualan untuk merencanakan target produksi. Sebagai anggota divisi penjualan, langkah terbaik saya adalah A. Meminta divisi produksi menyesuaikan target berdasarkan data yang sudah ada tanpa menunggu laporan mingguan. B. Mengirimkan laporan seadanya karena tugas utama divisi saya adalah menjual. C. Melaporkan kepada atasan bahwa divisi produksi terlalu sering meminta laporan tambahan. D. Mengirimkan laporan mingguan sesuai format yang diminta divisi produksi. Oke, jawaban terbaik ada di D. Mengirimkan laporan mingguan sesuai format yang diminta divisi produksi, teman-teman ya. Langsung aja kirim. Nah, sesuai yang diminta gitu ya. Ini yang paling gampang. Kemudian A dengan 3 poinnya, meminta menyesuaikan target berdasarkan data yang sudah ada tanpa menunggu laporan. Nah, kemudian diiringi dengan B. Mengirimkan laporan seadanya, ini kurang bagus. Dan C. Melaporkan kepada atasan, tambah nggak bagus ya. Pembahasannya, opsi A menunjukkan respon yang kooperatif untuk mendukung kebutuhan divisi produksi. Soal nomor 9 teman-teman, divisi pelatihan memerlukan informasi tentang evaluasi kinerja karyawan dari divisi HRD untuk merancang program pelatihan. Sebagai anggota divisi HRD, tindakan terbaik saya adalah A. Memberikan informasi evaluasi kinerja sesuai kebutuhan divisi pelatihan. B. Meminta divisi pelatihan mencari sendiri data yang diperlukan dari database. C. Menunda memberikan informasi karena evaluasi kinerja bukan prioritas saat ini. Dia menyampaikan kepada divisi pelatihan bahwa data evaluasi tidak tersedia. Ya, skor terbaik ada di A. Memberikan informasi evaluasi kinerja sesuai kebutuhan divisi pelatihan. Kasih aja ya, berikan aja, itu yang paling mudah. B dengan 3 poin, meminta divisi pelatihan mencari sendiri. Ini kurang bagus. C dan D juga lebih buruk ya daripada yang B. Pembahasannya, opsi A mencerminkan komunikasi yang mendukung dan koordinasi untuk memastikan program pelatihan dapat dirancang dengan baik. Ya, ini kisi-kisi kita ingat apa? Komunikasi. Soal nomor 10 teman-teman, untuk latihan teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Divisi teknologi menerima laporan kerusakan perangkat dari divisi operasional, tetapi informasi yang diberikan tidak lengkap. Sebagai anggota divisi teknologi, langkah terbaik saya adalah A. Mengabaikan laporan kerusakan hingga informasi yang lengkap diterima. B. Melakukan perbaikan perangkat dengan informasi yang tersedia meskipun tidak lengkap. C. Meminta divisi operasional memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki perangkat. D. Menginformasikan kepada atasan bahwa divisi operasional memberikan laporan yang tidak akurat. Ya, diinformasikan sekali lagi teman-teman, Bimbel Bidik KSN mengadakan paket tryout yang bisa teman-teman maksimalkan ya. Harga promosi 99.000 menjadi 69.000 saja. Tersedia paket mahasiswa umum, guru nakes dan tenaga teknis dapat memanfaatkan. Administrasi perkantoran ya, tentu saja formasi ini bisa maksimalkan paket yang sudah ada. Penata layanan operasional dan OLO, operator layanan operasional ya. Fasilitasnya bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis,
3 paket soal HOTS dan berkualitas. Jadi total 4 paket teman-teman. Disertai pembahasan soal ya, dan pembahasan dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Ini penting. Sudah termasuk mahasiswanya dapat ya grup diskusi. Jadi yang beli AP, PLO dan OLO dapat mahasiswaan gitu ya. Grup diskusi sudah pasti dapat, event webinar premium sudah pasti dapat, dan fitur kalender ya. Tampilan jadwal dari BKN, tahapan seleksi akan tampil dalam bentuk kalender di website ini. Aksesnya di mana? Akses di bimbel.bdksn.com atau hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Like dan subscribe video ini, puluhan video telah diupload dan akan ada terus upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan Bang Didik. Sampai jumpa.